Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah komunikasi grafis ya. Kali ini eh, kita akan bahas tentang fungsi komunikasi grafis, kemudian ruang lingkup komunikasi grafis, dan juga prinsip komunikasi grafis. Untuk absensinya silakan klik ya di link ada di deskripsi video ini. Oke, untuk bahasan pertama kali ini kita akan bahas tentang fungsi komunikasi grafis. Jadi sebagaimana fungsi komunikasi grafis pada umumnya gitu ya. Jadi komunikasi grafis ini berfungsi sebagai sarana informasi atau untuk menyampaikan pesan. Nah, secara khusus fungsi komunikasi grafis ini adalah yang pertama itu ada identifikasi. Identifikasi ini maksudnya mengarahkan pada pengenalan identitas gitu. Kemudian yang kedua itu sebagai informasi, artinya memberikan pengetahuan baru terhadap audiens. Yang ketiga adalah fungsi promosi. Ya, promosi ini sebetulnya bisa termasuk provokasi juga sebetulnya. Yang keempat adalah persuasi atau ajakan terhadap audiens ya. Kemudian yang kelima bisa berfungsi sebagai propaganda, termasuk pencitraan atau image building ya. Itu fungsi dari komunikasi grafis. Yang kedua, ruang lingkup. Nah, ruang lingkup komunikasi grafis ini, yang pertama itu sebagai desain grafis periklanan atau advertising. Yang kedua itu mencakup juga animasi atau anime ya. Kemudian yang ketiga ada desain identitas usaha atau corporate identity. Kemudian yang keempat ada desain multimedia. Desain multimedia ini bisa mencakup banner, backdrop atau stiker. Yang kelima ini adalah desain grafis media. Nah, grafis media ini bisa berbentuk buku misalnya, kemudian surat kabar ataupun majalah. Yang keenam, ruang lingkup komunikasi grafis ini yang keenam itu adalah komik atau cerita bergambar. Bisa mencakup cerita gambar, kemudian karikatur, poster dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh adalah ruang lingkup dari komunikasi grafis adalah fotografi, tipografi, dan ilustrasi. Nah, biasanya komunikasi grafis ini diasosiasikan atau diidentikan dengan seni rupa, simbol, kemudian fotografi, tipografi, lukisan, kemudian desain grafis, ilustrasi, dan sebagainya. Selanjutnya prinsip komunikasi grafis. Jadi ada beberapa prinsip ya. Di sini ada 11 prinsip dari komunikasi grafis. Jadi yang pertama itu prinsipnya adalah keseimbangan. Keseimbangan di sini adalah maksudnya kesamaan distribusi dalam bobot dalam mendesain. Dengan keseimbangan cenderung dirasakan keterkaitan bersama ya. Kemudian ada terlihat bersatu ataupun terlihat secara harmonis gitu. Yang berikutnya, maksud dari keseimbangan ini adalah simetris, yaitu terkesan resmi atau formal, misalnya sama dalam ukuran, bentuk, bangun, dan letak dari bagian-bagian atau objek yang akan disusun sebelah kiri, kanan, garis, sumbu hayal, dan sebagainya gitu ya. Selanjutnya dari keseimbangan ini bisa juga secara asimetris ya. Asimetris yaitu terkesan tidak resmi atau informal, tetapi tampak dinamis apabila garis, bentuk, tangan atau massa yang tidak sama dengan ukuran isi atau volume diletakkan sedemikian rupa sehingga tidak mengikuti aturan gitu. Nah, selanjutnya dari keseimbangan ini juga ada keseimbangan horizontal, yaitu keseimbangan yang diperoleh dengan menjaga keseimbangan antara bagian bawah dan bagian atas. Gitu. Ini prinsip dari komunikasi grafis yang pertama yaitu keseimbangan. Yang kedua adalah prinsip titik fokus. Nah, prinsip titik fokus ini menonjolkan salah satu unsur untuk menarik perhatian. Misalnya antara merek dan ilustrasi, keduanya merupakan dua unsur yang saling berebut perhatian gitu ya.
Agar tidak membingungkan konsumen, maka diperlukan suatu penonjolan baik dari segi warna maupun dari segi ukuran. Jadi biasanya kan kalau dari poster ataupun suatu desain itu bentrok ya, titik fokus antara merek dan juga ilustrasi. Nah, ini bisa difokuskan dengan menggunakan warna ataupun ukuran gitu. Yang ketiga ada prinsip hierarki visual. Nah, maksudnya merupakan prinsip yang mengatur elemen-elemen mengikuti perhatian yang berhubungan secara langsung dengan titik fokus. Nah, 3 pernyataan yang penting mengenai hierarki visual yaitu mana yang pertama kali dilihat, kemudian mana yang dilihat kedua, dan mana yang Anda lihat ketiga gitu. Nah, ini jadi ada hierarki ataupun leveling yang memang tersistematis gitu ya. Jadi dari desain itu mana orang itu bisa lihat pertama kali, kemudian yang dilihat kedua kali, dan juga yang ketiga gitu. Nah, itu urutan itu yang sangat berpengaruh nanti ke prinsip titik fokus begitu. Kemudian yang keempat ada prinsip ritme. Ritme di sini merupakan pola yang diciptakan dengan mengulang atau membuat variasi elemen dengan mempertimbangkan yang diberikan terhadap ruang yang ada di antaranya dan dengan membangun perasaan berpindah dari satu elemen ke elemen lainnya gitu. Itu prinsip ritme. Kemudian yang kelima ada prinsip kesatuan atau unity gitu ya. Ini maksudnya mengorganisasi seluruh elemen dalam satu tampilan grafis. Untuk mencapai kesatuan, desainer harus mengerti tentang garis, bentuk, warna, tekstur, kontras nilai, format, keseimbangan, titik fokus, dan ritme. Jadi ini harus memiliki desain yang kesatuan gitu. Jadi tidak berseberangan gitu. Kemudian yang keenam ada prinsip proporsi gitu ya. Proporsi maksudnya adalah perbandingan antara satu bagian dari satu objek atau komposisi terhadap bagian yang lain atau terhadap keseluruhan objek atau komposisi. Ada kemiripan pengertian dengan skala sebetulnya, hanya saja unsur proporsi tidak berdiri sendiri, melainkan selalu dikaitkan dengan ukuran objek lain yang telah diketahui sebelumnya gitu ya. Yang ketujuh, prinsip dari komunikasi grafis ini adalah dominasi. Maksudnya adalah salah satu prinsip dasar tata rupa yang harus ada dalam karya seni dan desain gitu ya. Jadi dominasi ini itu gitu. Dominasi berasal dari kata dominans yang berarti keunggulan. Sifat unggul dan istimewa ini akan menjadi suatu unsur sebagai penarik dan pusat perhatian gitu. Dalam dunia desain, dominasi sering juga disebut center of interest atau juga ada yang menyebut focal point dan eye catcher gitu ya. Dominasi mempunyai beberapa tujuan, yaitu untuk menarik perhatian, menghilangkan kebosanan, dan untuk memecah keberaturan. Yang kedelapan itu prinsip ilustrasi. Gambar atau membantu, maksudnya gambar untuk membantu memperjelas isi buku atau karangan. Kemudian pengertian ilustrasi menurut Maya Ananda ya, adalah sesuatu yang dapat menyemarakkan halaman-halaman buku atau media lainnya sebagai karya seni yang memiliki nilai estetis. Bentuk gambar ilustrasi dapat berupa foto, karikatur, kartun, potret manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan, dan bisa sebagainya gitu. Kemudian ilustrasi kalau dilihat dari segi teknisnya dapat digolongkan menjadi beberapa teknik, yaitu yang pertama ada hand drawing, yaitu ilustrasi tangan, yaitu menggambar ilustrasi dengan cara mengandalkan keterampilan tangan sepenuhnya. Ini biasanya menggunakan kuas, pensil, pena, airbrush, dan alat-alat yang dipakai menggambar lainnya. Yang berikutnya ada ilustrasi fotografi, yaitu menggambarkan ilustrasi yang berupa foto ya. Jadi objeknya bisa lebih realistis gitu. Yang berikutnya ada juga teknik gabungan, yaitu ilustrasi yang strukturnya itu atau rupanya terwujud dari perpaduan antara teknik fotografi dan juga ilustrasi gitu ya. Jadi dipadukan gitu. Yang selanjutnya ada prinsip teks. Nah, teks di sini adalah sederetan kata atau kalimat yang menjelaskan suatu barang atau jasa untuk tujuan tertentu gitu ya. Bahasa yang digunakan untuk penyusunan teks pada iklan hendaknya sederhana, kemudian jelas, singkat, dan tepat serta memiliki daya tarik pada kalimatnya gitu.
Nah, teks dibagi menjadi beberapa sistem penamaan dan masing-masing memiliki fungsi yang berbeda gitu ya. Misalnya yang pertama itu ada judul. Nah, judul ini biasanya terletak di atas ya, di sebuah iklan itu. Kemudian hurufnya paling besar biasanya. Kemudian ada subjudul, kemudian ada teks isi, kemudian ada slogan, dan juga ada kata penutup atau closing word gitu ya. Selanjutnya ada juga prinsip tipografi. Nah, kata tipografi ini berasal dari bahasa Latin, yaitu typos gitu, dan graphia. Jadi typos artinya cetakan bentuk dan sejenisnya, sedangkan graphia artinya hal tentang seni tulisan gitu. Jadi secara umum tipografi ini diartikan seni mencetak dengan menggunakan huruf, seni menyusun huruf, dan cetakan dari huruf atau penyusunan bentuk dengan gaya-gaya huruf. Tipografi sama dengan menata huruf yang merupakan unsur penting dalam sebuah karya desain komunikasi visual untuk mendukung terciptanya kesesuaian antara konsep dan komposisi karya. Nah, tipografi lebih dari 10.000 berlaku secara internasional dan sudah dibakukan gitu. Nah, yang terakhir, yang ke-11 itu adalah prinsip warna. Nah, warna adalah hal pertama yang dilihat oleh orang ya. Setiap warna akan memberikan kesan dan juga identitas tertentu, walaupun hal ini tergantung dari latar belakang pengamatnya. Warna dikelompokkan menjadi warna primer, sekunder, dan tersier. Nah, nanti untuk bahasan warna sendiri ada bab khusus sebetulnya tentang pembahasan warna. Jadi dari mulai warna primer, sekunder, kemudian tersier, dan juga sampai gradasi warna gitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan di video materi perkuliahan komunikasi grafis ini ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, dan juga mudah-mudahan kalian bisa memahami ini gitu ya, meskipun melalui video. Dan jangan lupa juga cari terus referensi di Google, banyak referensi tentang komunikasi grafis, jadi kalian bisa mencari referensi di sana gitu. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.